Halo teman-teman, perkenalkan namaku Rara. Kita belajar bersama yuk. Tema yang akan kita pelajari adalah mikroplastik. Teman-teman tahu nggak sih apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah pecahan plastik yang berukuran lebih kecil dari 5 mm. Ukurannya sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata. Namun, pecahan ini dapat mencemari lingkungan dan memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup loh. Dari mana sih plastik tersebut berasal? Mikroplastik dibagi menjadi dua, yaitu mikroplastik primer dan sekunder. Yang membedakan di antara keduanya adalah melalui asal-usulnya. Mikroplastik primer adalah plastik yang sengaja diproduksi secara massal yang biasa kita temukan di produk kecantikan, seperti pasta gigi, lulur, dan sabun muka. Plastik ini dapat mencemari lingkungan melalui saluran air di rumah kita. Sedangkan mikroplastik sekunder adalah hasil dari sampah plastik yang kita hasilkan dari aktivitas kita sehari-hari. Contoh aktivitas yang pertama nih, ketika kita membeli makanan di luar, makanan tersebut dibungkus dengan kemasan berbahan plastik. Contohnya seperti styrofoam, pembungkus plastik, cup, hingga sedotan plastik. Dan kemasan tersebut hanya digunakan satu kali saja lalu dibuang dan memakan waktu yang panjang supaya bisa terurai. Contoh aktivitas kedua adalah ketika kita berbelanja ke supermarket. Kita belum membiasakan untuk membawa tas belanja sendiri. Dan akhirnya kita menggunakan kantung plastik belanja sekali pakai. Lalu aktivitas kita yang ketiga adalah kebiasaan kita yang masih sering membuang sampah ke sungai. Yang kita buang sembarangan ini tidak menghilang begitu saja loh, melainkan hanya berpindah tempat melalui air hujan dan aliran sungai yang mengalir ke lautan. Sampah plastik yang berada di perairan dalam jangka waktu yang lama akan menjadi bubuk atau pecahan plastik karena terpapar sinar matahari secara terus-menerus, arus ombak laut, dan angin. Dan pecahan ini disebut dengan mikroplastik. Lalu bagaimana mikroplastik dapat membahayakan lingkungan dan makhluk hidup? Hewan tidak dapat membedakan plastik dengan makanan mereka. Selain itu, karena ukurannya yang kecil, hewan laut akhirnya memakan mikroplastik dan ini berbahaya bagi kesehatan mereka. Karena sifat plastik tidak dapat dicerna oleh biota laut. Mikroplastik sudah banyak ditemukan di perut makhluk hidup. Bayangkan, bagaimana kalau ikan yang kita makan ini sudah terkontaminasi dengan partikel plastik tersebut? Mengerikan bukan?
Maka dari itu, kita harus belajar mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan juga beralih pada produk yang tidak mengandung microbeads. Bagaimana? Teman-teman sudah mengerti mengenai mikroplastik? Mari kita mencegah daripada menanggulangi permasalahan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!